Oke, saat ini kita akan kuliah mengenai pakan dan pertumbuhan. Eee, Minggu 14 kita akan berbicara mengenai pemberian pakan dalam aquaculture. Eee, jadi pemberian pakan ini kalau misalnya kita melihat gambaran besarnya, itu pemberian pakan yang baik akan terkait dengan kualitas dari pakan itu sendiri maupun kuantitas dari pakan yang diberikan. Dan kualitas dan kuantitas ini juga akan dipengaruhi oleh berbagai macam hal, termasuk di antaranya adalah tipe, tingkat, frekuensi, waktu, metode, dan jadwal. Terkait dengan tipe ini, eee, ada berbagai jenis macam tipe pakan, yang sudah kita, pelajari 2 pertemuan sebelumnya, ada pakan alami, ada pakan buatan, dan, tingkat pemberian pakan, frekuensi pemberian pakan, ini terkait dengan, berapa banyak ataupun berapa, kali pakan diberikan kepada organisme budidaya. Waktu itu terkait dengan nanti kebiasaan makannya, jadi ada yang memang ikan nokturnal, jadi biasa atau banyak makan di malam hari, ada juga, yang aktif di siang hari. Metode pemberian pakan ini terkait dengan bagaimana kita mengakses berapa banyak pemberian pakan yang dilakukan, dibagi menjadi berbagai macam metode, di antaranya adalah pemberian pakan secara tersedia atau ad libitum, pemberian pakan secara sekenyangnya atau at station dan, pemberian pakan dalam takaran yang sudah ditentukan atau restricted feeding. Nah, nanti, akan dibahas bahwa setiap pemberian pakan tersebut, pada pertemuan ini sudah dibahas ya, apa keuntungan ataupun kekurangan dari penggunaan tipe pemberian pakan tersebut, namun, ketiga tipe ini sebenarnya mencoba untuk mengakses, pemberian pakan, jumlah pemberian pakan yang optimal sampai saat mana kita menghentikan pemberian pakan. Karena kalau kita berikan berlebih, ikan tersebut nantinya juga ya karena ikan ini, appetite-nya lebih besar dari kemampuan tubuhnya. Jadi kadang-kadang mereka memakan lebih banyak dibandingkan yang seharusnya, jadinya akhirnya akan, mengurangi efisiensi dari pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat kurva sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa kurva itu, eee, kalau misalnya kita berikan secara berlebih, nanti pun pemberian pakan yang dilakukan tidak optimal. Jadwal pemberian pakan ini terkait dengan, eee, konsistensi dari pemberian pakan. Jadi nanti terkait dengan waktunya, ada yang bisa dilakukan di pagi hari, siang hari, sore hari, ada juga yang dibagi menjadi 5 kali sehari, tergantung ini nanti bagaimana, pemberian pakan tersebut dirancang. Oke, kita bahas satu per satu terkait dengan tipe pakan. Jadi tipe pakan itu bergantung pada berbagai hal, jadi, baik spesiesnya, stadianya, ataupun sistem budidayanya. Untuk spesies mungkin ada berbagai macam kebiasaan makan dari ikan, ada yang, terbiasa dengan pakan apung, ada yang hanya bisa memakan pakan tenggelam, ada juga yang, hanya bisa menggunakan pakan yang disebut dengan slow sinking. Contohnya adalah, komunitas seperti kerapu. Kerapu itu mereka, cenderung mengamati pada saat pertama kali pemberian pakan dilakukan, jadi apabila sudah sampai dasar ataupun, sudah lewat di KJA, mereka tentunya tidak bisa memakannya, tapi kalau, mengapung pun mereka tidak berani untuk ke atas, sehingga perlu pakan yang, tenggelam secara perlahan-lahan, tersebut dengan slow sinking. Terus, selain dari spesies ada juga dari stadia. Stadia ini ya tentu saja stadia tergantung dari, tipe pakannya, apakah itu crumble, apakah itu pellet, ataupun itu powder, karena, setiap stadia ini ukurannya kan berbeda-beda dan kalau ukuran yang berbeda-beda berarti, yang bisa dimakan, ukuran size dari pakan tersebut itu akan berbeda pula. Dan selanjutnya ada tergantung dari sistem budidaya, ya ini contohnya, banyak sekali misalnya kalau misalnya di, eee, budidaya raceway ataupun flow through itu kita tidak biasanya tidak menggunakan pakan alami, pakan buatan,
karena ya misalnya susah sekali untuk melihara pakan alami di air yang mengalir. Terus, juga bergantung pada jenis pakan yang diberikan, ini ada seperti yang disebut pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami umumnya digunakan di, metode di kegiatan pemenihan, tapi bisa juga di kegiatan pembasaran, namun, pada kegiatan pembasaran kalau kita mengandalkan dari pakan alami itu, sistem budidayanya itu lebih ke, eee, ekstensif atau semi intensif. Sedangkan untuk pakan buatan, itu kalau misalnya semakin intensif, dia akan semakin tergantung pada pakan buatan. Kalau misalnya udah full intensif atau supra intensif, itu, full pakan buatan. Ini adalah jenis-jenis tipe pakan untuk pakan alami, ada yang dari mikroalga, makroalga, dari bakteri, zooplankton maupun bentos. Ini pembahasannya sudah dilakukan eee, di pertemuan sebelumnya terkait dengan pakan alami. Jadi untuk bentuk-bentuk yang planktonik itu seperti mikroalga atau zooplankton ini biasanya dipelihara secara simultan, secara, karena dari zooplankton akan memerlukan makanan dan makanannya bisa dapatkan dari mikroalga. Kalau, sementara itu pada jenis-jenis makroalga itu biasanya pada hewan-hewan yang herbivore, baik itu moluska ataupun ikan-ikan yang herbivore. Kalau untuk moluska contohnya di abalone. Abalone ini, makanannya umumnya, menggunakan makroalga. Oke, bakteri dan bentos biasanya, terkait dengan Eee, bakteri biasanya terkait dengan sistemnya, biasanya menggunakan bioflok. Bioflok tuh ada flokulat yang di dalamnya tuh ada flokulat yang terdiri dari berbagai macam mikroorganisme termasuk diantaranya bakteri, dan bakteri itu bisa dimanfaatkan dimakan oleh si, hewan budidaya sehingga bisa, meningkatkan efisiensi pakan dan juga memanfaatkan pakan-pakan yang, pakan-pakan di luar dari pakan, buatan yang diberikan. Terakhir ada bentos. Bentos ini, biasanya digunakan di kegiatan pemilihan seperti cacing sutra itu. Jadi, eee, s kalau misalnya di kegiatan pemilihan atau kegiatan pendederan kalau nggak ada cacing sutra ini biasanya, akan kesulitan karena cukup krusial dalam kegiatan tersebut. Oke, ini adalah, tipe pakan untuk, jenis pakan buatan. Jadi, eee, bisa dibagi menjadi berbagai jenis lagi, ada yang wet and dry feeds. Eee, ini terkait dengan pakan segar. Pakan segar itu bisa berupa rucah ataupun berupa, cumi segar, hewan-hewan segar lainnya yang, tidak hidup tapi, dalam kondisi segar diberikan kepada ikan. Eee, dan juga ada berupa pakan suplemen. Pakan suplemen berarti, sifatnya sebagai suplementasi saja, diberikan secara berkala, tapi tidak secara tidak konstan diberikan. Kadang kadang diberikan kalau diperlukan, tidak diperlukan nggak diberikan. Nah, ada juga pakan formulasi. Pakan formulasi ini adalah pakan-pakan yang umumnya kalian temukan di pasaran. Jenisnya ini pakan formulasi ini sudah diformulakan sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut dan terdiri dari berbagai macam bahan pakan. Umumnya terdiri dari, bahan-bahan seperti tepung ikan ataupun, tepung soybean, tepung bungkil kedelai, tepung polat, tepung singkong, tepung gaplek, dan lain-lain. Nah, ini udah diformulasikan sehingga nanti kebutuhannya mencukupi untuk, pertumbuhan dari hewan-hewan yang dipelihara. Nah, tadi dibahas mengenai jumlah dan tingkat pemberian pakan, jadi sudah dijelaskan bahwa, eee, pemberian pakan ini, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang satiation. Satiation itu sekenyangnya, biasanya sekenyangnya kita tahu dari indikasinya tuh,
respon makan ikan sudah mulai berkurang, itu berarti kita asumsikan bahwa ikannya udah kenyang. Ya ini penilaian terhadap kenyangnya biasanya penilaian yang subjektif. Karena memang kalau misalnya di akuarium itu mudah sekali untuk mengidentifikasikan bahwa ikan ini kenyang atau enggak. Tapi kalau misalnya di kolam ini agak susah. Kita cuma bisa melihat dari respon makan, apakah mereka berkumpul, memacu. Tapi kalau misalnya udah mulai tidak ke atas, ikannya udah nggak memburukan, jadi kita asumsikan bahwa respon makannya sudah berkurang dan ikannya udah kenyang. Tapi ya kita sebetulnya tidak tahu apakah ikannya kenyang atau enggak, karena kita kan bukan tidak bisa bertelepati dengan ikan. Jadi kita asumsikan bahwa dengan respon yang berkurang ini ikannya udah kenyang. Terus selanjutnya adalah restricted. Restricted ini terkait dengan persentase biomasa. Jadi kan kita ekspektasinya si ikan ini tumbuhnya berapa. Misalnya kita pengen ikan ini dalam waktu 2 minggu tumbuh sekian. Dari tumbuh sekian kan kita bisa proyeksikan untuk bisa tumbuh sekian biasanya berapa pakan yang diberikan. Nah, pakan itu nanti akan di dihitung berdasarkan persentase dari biomasanya. Misalnya di dalam satu kolam ada sekian biomasa, biomasa kan berarti total keseluruhan bobot ikan yang ada di sana. Jadi kalau misalnya ikannya misalnya tebarnya bobot rata-ratanya 5 gram, terus kita tebar sekitar 5.000, itu berarti 25.000 gram ada di dalam kolam tersebut. Nanti kalau misalnya SR-nya kita perkirakan bagus, misalnya 90%, kita bisa hitung lagi berapa jumlah pakan yang diberikan. Nah, ini pemberian pakan ini umum biasanya di lapangan kalau misalnya kita menggunakan untuk memberi makan udang atau makan ikan-ikan nila atau ikan mas, itu kita biasanya menggunakan ini sebagai patokan, tapi tentu saja dimodifikasi karena ya di lapangan itu susah untuk susah untuk kayak kita mesti adjust tergantung dari respon makan si ikan tersebut. Kalau memang ikannya terlihat tidak mau makan ya nggak boleh dipaksain, ntar justru akan mencemari lingkungan, membuat kualitas air semakin menurun. Yang terakhir ada ad libitum, jadi ini bisa digunakan di pakan alami, udah dijelaskan sebetulnya kalau ad libitum itu eh, tersedia, biasa digunakan di hewan terestrial, misalnya sapi dan eh, kelinci atau babi atau lain-lain, karena memang gampang sekali untuk menaruh pakan yang tersedia di dalam wadahnya. Tapi kalau di ikan ini kan susah dilakukan karena pakannya gampang buyar, sehingga ad libitum ini metode yang hanya digunakan biasanya pada pembenihan. Pembenihan kita gampang memberikan pakan alami, karena pakan alami bisa hidup di dalam media media pemeliharaannya juga. Nah, ketiga metode ini sebenarnya mengacu pada satu hal yang sama, yaitu terkait dengan jumlah pemberian pakan. Jadi, pendekatannya pendekatannya dilakukan berbeda-beda, tapi tujuannya supaya kita memberikan pakan eee, pada jumlah yang optimum. Oke, ini terkait dengan tingkat pemberian pakan yang dilakukan adalah restricted feeding. Jadi ini contohnya seperti ini. Eee, tingkat pemberian pakan itu persentase pemberian pakan harian berdasarkan bobot biomasa. Dan di sini dicontohkan misalnya pada ikan panjangnya 7 cm, terus bobot rata ikan tersebut 10%, tingkat pemberian pakannya di sini diatur 7%. 7% berarti 7% per hari dari biomasanya. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa jumlah pakan harian per ekor adalah sekitar 0,7 gram. 10 tinggal dikali aja 10 kali 7%, 10 kali 7 per 100 sama dengan 0,7, 0,7 berarti kita kasih 0,7 gram untuk satu ikan per hari. Jadi kalau pemberian pakan itu dilakukan 3 kali misalnya berarti 0,7 dibagi 3. Kalau misalnya dibagi 4 kali 0,7 bagi 4. Nah, semakin besar ikan nanti tingkat pemberian pakan itu akan semakin
tingkat pemberian pakannya akan semakin mengecil. Misalnya di sini ukuran 7 cm, tingkat pemberian pakannya adalah 7%. Nanti ukuran yang bertambah ke sekitar 9 atau 11 cm, turun menjadi 5% tingkat pemberian pakannya. Dan 13-15 turun jadi 4%, dan selanjutnya. Semakin lama semakin mengecil. Tapi kalau misalnya melihat dari jumlah pakan hariannya, ini sebenarnya semakin banyak dengan bertambahnya ukuran. Jadi awal-awal cuma 0,7, ukuran 9 sampai 11 itu sekitar 1 gram, terus ukuran 13 sampai 15 jadi 2 gram, dan 17 19 jadi 3,75 gram. Jadi walaupun persentasenya semakin mengecil, tapi ini kan kita lihat dibandingkan terhadap bobot si ikan tersebut ya. Kalau bobot ikan yang harus semakin besar juga, nanti akan pemberian pakannya akan semakin besar juga. Nah, ini terkait dengan specific growth rate, bagaimana tahapan yang berbeda itu memerlukan tingkat pemberian pakan yang berbeda. Misalnya di sini pada pos larva diketahui bahwa ini terkait dengan feeding rate yang di bawahnya nih, pos larva di sini. Dan ini mungkin kayak FCR ya. Jadi kalau misalnya optimumnya di sini berada pada kisaran ini, di mana pertumbuhannya kurvanya, grafiknya kayak gini. Jadi pertumbuhannya sudah sebelum melandai, sebelum pertumbuhannya mulai melandai. Di sini kan kalau misalnya udah di atas 17,5, dia mulai flat di sini. Jadi pada tahapan ini adalah optimum feeding rate range. Dan kalau dibandingkan pada fase fry atau fase juvenile atau fase benih, kita lihat dari gini feeding rate-nya lebih tinggi ya. Yang optimumnya lebih tinggi dibandingkan di sini adalah 15-17, di sini 10-15 optimumnya. Dan ini menunjukkan bahwa feeding rate itu semakin kecil justru semakin gede pemberian. Dan semakin ikan yang gede itu dia feeding rate-nya malah semakin kecil. Nah, pada pemberian pakan, jadi kalau kita estimasi jumlah pakan yang diberikan itu juga harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Misalnya adalah fluktuasi nafsu makan, ukuran ikan, ataupun faktor lingkungan seperti temperatur, parameter lainnya, dan juga produksi dan target panen. Jadi kalau misalnya kita targetkan, misalnya kita berikan feeding rate atau tingkat pemberian pakan sekian persen atau sekian kilogram per hari pada suatu kolam, tapi kalau misalnya di kondisinya cuacanya kurang bagus, nafsu makan ikannya nggak bagus, ya kita mesti adjust, kita mesti kurangin. Uh, jadi nilai-nilai mengenai berapa persen yang sudah ditentukan itu cuma patokan aja. Nanti si manajernya atau si staffnya yang tahu bahwa oh ini ikannya kurang kurang makannya kurang, jadi mesti dikurangin. Atau ikannya lagi appetite-nya lagi gede-gedenya, jadi mesti tambahin. Sebenarnya sih yang kita mencoba cari adalah kita mencoba untuk memberikan makan sebanyak mungkin dalam takaran yang dalam artian misalnya takarannya masih masih oke, masih bukan tidak berlebih gitu, dan kita bisa memastikan bahwa ikannya itu makan, bukan bukan pakannya terbuang. Nah, ini fluktuasi nafsu makan ini memang akan ya akan berbeda-beda ya tiap harinya. Jadi ada yang kadang-kadang ikannya lagi aktif, kadang-kadang lagi nggak terus makan, ya kita nggak bisa paksain. Jadi kita bisa adjust tingkat pemberian pakan. Terus ukuran ikan ya sudah dikatakan sebelumnya, terkait dengan faktor lingkungan, temperatur, dan parameter lainnya. Ini juga terkait dengan tingkat pemberian pakan. Terus produksi dan target panen, ya kalau misalnya kita tahu bahwa kita target panen dalam waktu sekian, ya kita mesti
genjot pakan kalau memang udah sedikit lagi. Jadi nggak mungkin kalau misalnya panennya mau deket lagi kita malah pakannya disantai-santaiin aja. Kita harus, hitungannya udah ada kan, karena kalau dari pakan kan kita bisa mendapatkan conversion rate. Conversion rate itu berarti berapa berapa kilogram pakan yang berubah menjadi daging. Nah, itu kan ukurannya biasanya conversion rate itu standarnya baku ya. Jadi kalau misalnya kita mau kejar nambah sekian gram atau nambah sekian puluh gram dalam waktu sekian minggu misalnya ya, kita bisa hitung langsung pakan yang dibutuhkan, kita perlu targetkan bahwa pakan yang dimakan si ikan tersebut adalah sekian. Nah, ini adalah menghitung jumlah pakan. Jadi, yang biasa dilakukan pertama kita menghitung jumlah populasi. Ini penting sekali kalau dalam kegiatan budidaya untuk mengetahui apakah eh, SR dari ikannya bagus atau enggak. Ikannya masih hidupnya banyak atau enggak, jangan-jangan banyak yang mati. Kalau ikannya banyak yang mati, nanti kita memberi pakan dengan asumsi bahwa SR-nya masih 100%, survival-nya masih 100%, itu bahkan mengotori lingkungan aja. Jadi kita ngasih pupuk aja ke dalam air. Yang mending kalau pupuk, kalau misalnya jadinya toksin kan ini akan mempengaruhi dari kegiatan budidaya sendiri karena pertumbuhan akan terganggu dan kematian akan bertambah kalau kondisinya parah. Nah, dari jumlah populasi ini biasanya kita ukur ya, kita timbang aja langsung biomasanya semuanya kalau memungkinkan, kita akan mendapatkan bobot rata-rata. Bobot rata-rata bisa didapatkan dengan ya itu mengukur biomasa ataupun bisa dilakukan dengan sampling. Sampling misalnya sekian persen dari populasi, dapatkan ukurannya berapa, nanti dari situ kita akan bisa mendapatkan bobot biomasanya. Terus dari bobot biasanya kita tinggal dikalikan dengan tingkat pemberian pakannya. Itu biasanya suka baku ada di label di dalam pellet atau technical sheet dari pellet tersebut, pellet pakan pakan buatan. Itu ada berapa persen tingkat pemberian pakan yang dilakukan. Dan dari situ nanti tinggal dihitung aja jumlah pakan hariannya berapa. Nah, untuk informasi bobot rata-rata dan populasi ikan itu kita dapatkan dengan melakukan sampling. Sampling yang saya sebutkan tinggal diambil aja berapa ikan, terus kematian itu bisa kita amati dari ya jumlah jumlah ikan yang mati, yang ditemukan mati. Kalau misalnya ikannya memang banyak, kita bisa buat proyeksi kira-kira survivalnya berapa. Kan biasanya ikan kalau mati itu kan ngambang di atas kalau misalnya eh, kondisinya kelihatan. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, ini akan menjadi permasalahan. Seperti misalnya melihara udang, udang itu kan nggak kelihatan. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa memprediksi berapa banyak matinya. Kalau memang banyak banget, mungkin bisa kelihatan ada yang makan yang serupa. Terus tingkat pemberian pakan ini perlu dilakukan penyesuaian. Jadi perlu seiring dengan bertambahnya bobot bertambah, terus ada juga perubahannya populasi, kita mesti adjust tingkat pemberian pakannya. Karena ikannya semakin besar, kita mesti turunin FR-nya, feeding rate-nya atau tingkat pemberian pakannya, dan populasinya misalnya juga semakin berkurang. Jadi kita mesti adjust sehingga yang kita berikan itu tidak berlebih. Nah, ini contoh penentuan harian pada setiap bulannya pada pembesaran ikan kerapu. Jadi ini contoh sekali, contohnya misalnya pada bulan pertama kita ketahui bahwa panjangnya 7 cm, terus bobot rata-ratanya adalah 10, populasinya adalah 1250, dan biomasanya adalah 1250. Terus feeding rate ini bisa dilakukan sekitar 7%. Nah, sehingga berapa jumlah pakan harian? Jumlah pakan harian bisa dilakukan, bisa dihitung dengan mengali 12,5 dikali dengan 7%. Nah, hitung saja berarti kita dapatkan itu adalah feeding rate-nya. Selanjutnya ini adalah pada bulan kedua 9 sampai 11 cm panjangnya.
kita ingin mengetahui feeding rate-nya. Di sini kita tahu jumlah pakan hariannya 1,1 dan bobot biomasanya adalah 2,2 karena feeding rate itu kan didapatkan dari angkanya didapatkan jumlah pakan yang diberikan itu kan didapatkan dari feeding rate dikali bobot biomasa ya. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu tinggal jumlah pakan harian dibagi 22 kilogram aja. 1,10 dibagi 22 hingga dapatkan feeding rate sekian. Ini mungkin sekitar 5% kali. Selanjutnya ini 13 untuk panjang 13-15 bobot rata 50. Kita tahu berapa jumlah pakan hariannya, kita tahu berapa feeding rate-nya. Yang kita mau itu adalah biomasanya. Jadi kita tinggal 2,10 dibagi 4 per 100. Bagi 4%. Dapatkan sekitar berapa ini? 2,10 dibagi 4. Coba kalkulator dulu. 2,10 dibagi 4 kali 100 sekitar 52,5 kilogram biomasanya. Terus yang keempat ini ukuran panjang 17-19. Ini kita tahu populasinya adalah 1000 ekor. Bobot biomasanya adalah 125 kg. Berapa bobot rata-rata? Ini gampang, tinggal 125 dibagi 1000. Dia dapatkan sekitar 125 gram. Nah, coba kita lihat kunci jawabannya benar atau enggak. 125, 5,2, 52,50, 5 dan 0,88. Jadi ini udah benar ya. Nah, ini biasanya akan keluar nih di dalam ujian akhir semester. Jadi saya harapkan bisa mengetahui cara mengukur feeding rate, bobot biomasa, bobot rata-rata, jumlah pakan harian ataupun populasinya. Oke, yang tiga adalah terkait dengan frekuensi dan waktu pemberian pakan. Jadi frekuensi pemberian pakan, waktu pemberian pakan ini sebenarnya suatu hal yang terkait satu sama yang lain. Dan ini frekuensi pemberian pakan itu biasanya bergantung pada spesies, pada umur, pada ukuran, pada lingkungan, dan pada kualitas pakan. Nah, untuk spesies ini kalau semakin tua umur dari spesies ikan tersebut, maka frekuensinya juga akan semakin kurang. Sebagai contoh, kalau misalnya contohnya adalah ikan mas misalnya, pada fase-fase pembenihan awal itu diberikan pakan dengan frekuensi 5 kali sehari. Jadi, dalam sehari diberi pakan 5 kali. Tapi semakin lama, semakin mendekati waktu panen itu mungkin pemberian pakannya cuma sekitar 2 atau 3 kali sehari. Nah, spesiesnya juga tentu saja berbeda-beda karena memang ada tergantung dari kebiasaan makan si hewan tersebut. Ada yang memang strateginya makan sedikit-sedikit atau strateginya makan langsung banyak. Terus ukuran jelas itu berbeda juga. Kalau misalnya ukuran pelletnya kecil-kecil, itu biasanya diberikan secara lebih sering. Lingkungan terkait dengan buyar atau enggaknya si pellet tersebut. Jadi kalau misalnya kita kasih cuman 2 kali, terus nggak kemakan itu kemungkinan akan buyar. Tapi kok kalau misalnya kita kasih 2 kali tapi banyak-banyak, itu kemungkinan akan banyak leaching atau terbuang karena buyar itu pakannya. Tapi kalau misalnya kita kasih sedikit-sedikit 3 kali atau 4 kali kan sedikit langsung habis sama ikan. Terus dikasih lagi sedikit langsung habis dimakan oleh ikan. Sehingga yang leaching atau yang terbuang itu akan diminimalisir.
Ini juga terkait dengan kualitas pakan. Kualitas pakan itu kalau ada pakan yang mempunyai perkat yang bagus sehingga dia bisa tahan di dalam perairan lebih lama, ini biasanya bisa dikasih dengan frekuensi pemberian pakan yang lebih jarang. Jadi cuma 2 kali doang tapi jumlah pakannya banyak. Tapi kalau misalnya pakannya kurang bagus, gampang buyar, itu biasanya di frekuensi pemberian pakannya lebih banyak. Jadi bisa di satu hari bisa diberikan 5 sampai ya 4 sampai 5 kali, tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Terus waktu pemberian pakan ini disesuaikan dengan kebiasaan makan yang ditemukan secara alami. Ini terkait dengan apakah ikannya nocturnal atau diurnal, aktif di malam hari atau aktif di siang hari. Karena memang kalau misalnya ikan yang aktif di malam hari dipaksa untuk eh, aktifnya misalnya di malam hari dipaksa untuk makan siang-siang, dia jumlah yang bisa dimakannya mungkin nggak optimum. Nah, ini adalah contoh frekuensi pemberian pakan. Misalnya pada ukuran ikan 10 gram, pemberian pakan diberikan 5 kali pada jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 6 sore. Dengan proporsi pemberian adalah 15, 20, 20, 30, 15. Total ada 100. Semakin gede lagi ikannya, pemberian pakan dilakukan hanya 4 kali doang. Dengan waktu pemberian pakan jam 7, 11, 15, 19. Dan proporsi adalah 20, 30, 30, 20. Nah, ini ikannya mungkin tergantung termasuk diurnal karena lebih banyak diberikan pakan pada siang hari. Terus ikannya ukuran 50 gram, frekuensi diturunkan lagi menjadi 3 kali, 7, 12, dan jam 17 dengan proporsi adalah 30, 40, 30. Nah, jadi kalau misalnya frekuensi pemberian pakan semakin banyak, proporsi pemberiannya tuh semakin tersebar ya di 15%, 15-20% saja, tapi tersebar di banyak waktu. Tapi kalau misalnya semakin sedikit frekuensi pemberian pakan, jadi kita ngasih sekitar 30 atau 40% dari jumlah pakannya. 30% ini ada resiko bahwa ini akan cepat buyar atau tidak habis dimakan ikan. Oleh karena itu, uh, kalau pakannya memang jelek, itu sebaiknya diberikan beberapa kali-kali. Oke, ini adalah metode pemberian pakan. Jadi ada 3 di sini metode pemberian pakan. Ada manual feeding, automatic feeder atau demand feeder. Nanti akan dijelaskan perbedaan di antara ketiganya. Nah, ini adalah untuk manual feeding, dilakukan secara manual. Si staffnya itu akan membawa ember yang isinya pakan, terus akan disebar ke dalam, ya, dicoba untuk disebar secara merata ke kolam pemeliharaan. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pengamatan langsung nafsu makan dan tingkah laku ikan itu akan bisa dilakukan. Jadi si staffnya ini akan tahu bahwa ini ikannya lagi nafsu makan atau enggak. Kalau misalnya nafsu makan, nanti pakannya bisa ditambah lebih banyak. Tapi kalau misalnya nafsu makannya lagi jelek, ya tinggal dikurangin saja supaya nggak membuat pakannya terbuang. Terus yang lainnya juga adalah kelebihan pakan dapat minimalkan. Jadi kalau misalnya ya seperti yang saya bilang, kalau ikan yang nggak mau makan, tinggal di stop aja pemberian pakannya dulu sampai ikannya mau makan lagi. Dan yang terakhir keuntungannya adalah mendeteksi perubahan kebutuhan pakan. Jadi si pekerja ini akan sangat paham ini kondisi ikannya sedang baik-baik aja atau sedang sakit. Kalau misalnya responnya lagi berkurang, itu akan bisa di-adjust sama dia pemberian pakannya. Tapi salah satu kekurangannya adalah diperlukan tenaga kerja yang terlatih. Jadi nggak bisa sembarangan, mesti orang-orang yang terbiasa memang memelihara pakan. Ya kalau misalnya kerjanya sembarangan, itu nantinya malah kayak buang-buang pakan aja, dihambur-hamburin. Padahal kan kita perlu melihat dulu responnya kayak gimana ikannya, mau makan atau enggak. Kalau nggak mau makan ya jangan dikasih. Oke, feeding selanjutnya adalah demand feeder. Ini demand feeder ini contoh secara sederhananya cuman dibuat dari ember.
Sini ember atau tangki. Di bawahnya ini ada pendulum. Pen- pendulum ini nanti akan bisa ditarik-tarik. Jadi kalau bisa ditarik-tarik dia akan bergoyang-goyang. Nah, kalau bergoyang sini kan ada pakannya nih. Di dalam tangki ini ada isinya pakan. Jadi kalau bergoyang-goyang pakannya akan jatuh satu persatu. Eh, di main feeder ini biasanya di bawahnya diikat dengan tali dan talinya itu diikat dengan ke bola plastik atau styrofoam. Jadi apabila si ikannya mau makan dia tinggal eh, mematuki styrofoam itu saja atau mematuki bola plastik itu aja. Nanti kan kalau bisa dipatok-patok kan nanti di dalam tutup di dalam apa sih bottleneck ini ada bola juga, ada bola. Nah, kalau bolanya ini digerakkan nanti pakan bisa keluar. Nah, karena dia dipatokin, di sini dipatokin, ini bergerak, bolanya bisa bergerak, nanti pakan bisa keluar. Keuntungan dari demand feeder ini pertama tersedia terus-menerus, terus sesuai kebutuhan dan nafsu pakan. Tapi kerugiannya adalah efisiensi pakan akan rendah karena si ikan itu melihat bahwa mematuki bola adalah reward dan kalau bisa dipatukin dia akan dapat makanan lebih banyak. Jadinya ya kalau lagi iseng dia akan matukin aja tuh makanan supaya keluar makan. Kalau udah keluar makan itu kan berarti makanannya berlebih. Terus yang ketiga adalah menggunakan automatic feeder. Automatic feeder itu ya peralatannya otomatis seperti ini. Pemberian pakan diatur dengan jumlah tertentu pada interval waktu tertentu secara otomatis. Jadi pakannya yang mengatur eh, si alatnya. Jadi automatic feeder ini ada operatornya, ada bisa di set berdasarkan jadwal atau kan berdasarkan besaran berapa yang mau dikeluarkan. Keuntungannya adalah ya ini membutuhkan dana kerja yang sedikit, tapi kerugiannya ini biaya investasinya tinggi. Ini contoh nih automatic feeder. Jadi di sini ada controllernya, terus controllernya ini akan terhubung dengan kamera bawah air untuk melihat apakah nafsu makan ikan lagi bagus atau enggak. Oke, yang kelima adalah terkait dengan jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan eh, ini biasanya disesuaikan dengan ukuran ikan yang dipelihara. Jadi kan kita tahu bahwa pakan itu kan tipe yang diberikan ini disesuaikan berdasarkan dari umurnya, berdasarkan dari ukurannya. Kalau umurnya masih muda atau masih kecil, ukurannya masih kecil, dia bisa diberikan tepung. Tapi kalau misalnya sudah semakin gede, mulai beranjak jadi butiran, terus semakin gede lagi ntar pelet nomor satu, pelet dua, nomor dua, sampai seterusnya. Nah, ini ukuran pakan ini terkait dengan ukuran bukan mulut ikan, kalau misalnya pada ikan. Jadi, kalau misalnya si terlalu gede itu si ikannya nggak bisa makan, tapi kalau terlalu kecil tuh effort yang dibutuhkan untuk ya untuk makan itu jadinya lebih lebih banyak karena kan pakannya kecil-kecil, jadi si ikannya perlu eh, bergerak sana ke sini untuk berburu ikannya, berburu pakannya. Tapi kalau untuk di udang, ukurannya ini terkait dengan kebiasaan makan udang, di mana dia suka untuk makan sambil berjalan. Karena kalau udang tuh mesti jalan terus kalau ditambak, karena kalau enggak dia akan dikanibali sama temannya. Oleh karena itu dia biasanya pakannya diambil sama tangannya, terus nanti akan dicapit sambil berenang, dia akan mencapit makanannya. Makannya jadi sambil berenang. Terus kalau pakan buatan biasanya ini ukuran diatur dalam diameter pelet. Dan ini dalam jadwal pemberian pakan ini biasanya juga ditambahkan pakan tambahan berupa pakan segar dengan ukuran yang disesuaikan dari ukuran potongannya. Ya, tapi tergantung dari jenis apa yang diberikan karena pakan segar itu seperti ruca itu kadang-kadang tidak direkomendasikan, sudah mulai ditinggali karena
ironis karena kita mencoba untuk budidaya ikan, tapi justru menggunakan ikan yang ada di lautan. Jadi bukannya memperbanyak ikan, tapi kita malah memanfaatkan resource ikan yang ada di lautan. Eh, Jadwal pemberian pakan biasanya dibuat overlapping seperti ini, karena untuk mengantisipasi ada ukuran yang lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil itu eh, langsung dikasih pakan yang ukurannya gede, ditakutkan dia belum bisa makan, sehingga biasanya dibuat eh, overlap. Jadi antara tepung hari kedua, minggu kedua ini antara tepung sama butiran overlap, terus nanti antara butiran pelet nomor 1 juga overlap di minggu keempat. Oke, selanjutnya terhadap evaluasi pemberian pakan. Jadi parameter apa saja yang kita evaluasi kalau kita mau coba untuk mengukur pemberian pakan sudah baik atau belum. Ada dua sebenarnya yang kita gunakan. Pertama itu adalah rasio konversi pakan atau FCR, Feed Conversion Ratio, dan kedua adalah laju pertumbuhan. Nah, ini terkait dengan pemberian pakan versus dengan pertumbuhan. Eh, Kalau melihat berdasarkan grafik di sini, kita lihat bahwa pertumbuhan akan meningkat ketika tingkat pemberian pakan mencapai tingkat konsumsi pakan maksimum. Jadi ini kita ini ada R-nya, ada R maintenance, R itu ration atau jumlah pemberian pakan. Di sini ada R optimum. R optimum berarti yang optimum diberikan pada kegiatan budidaya. Di sini adalah R maksimum. R maksimum ini kalau kita berikan itu masih bisa tumbuh sedikit, tapi eh, pertumbuhannya sudah mulai memelan. Jadi kalau misalnya kita tambah pakan, tambah kita gedein itu akan justru membuat FCR-nya akan semakin rendah aja. Sehingga nanti ini biasanya kalau kita mau melihat jumlah pemberian pakan yang optimum itu akan berada di sini di antara R optimum dan R maksimum. Nah, tadi bilang evaluasi pemberian pakan yang digunakan nama FCR. Jadi FCR itu adalah rasio antara jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan yang dibudidayakan, atau berapa jumlah pakan, berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging. Cara menghitungnya FCR itu didapatkan dari persen pakan per persen biomasa. Jadi gini, bukan persen pakan, jumlah total pakan yang diberikan dibagi dengan persen biomasa. Jadi di sini kita hitung jumlah total pakan yang diberikan, terus kita lihat ada pertumbuhan biomasanya ada berapa. Nah, kalau misalnya FCR-nya bagus, itu akan semakin mendekati 1. Semakin kecil tuh FCR-nya bagus. Uh, Optimumnya FCR-nya antara spesies itu berbeda-beda karena memang kebiasaan makan dan lainnya juga berbeda-beda, sehingga FCR yang baku itu tergantung dari spesies yang budidayakan. Misalnya di lele, FCR yang bagus itu ada di kisaran misalnya 0,8 sampai dengan 1,2. Kalau FCR lele itu di atas 1,5 itu berarti pakannya tekor. Tekor itu berarti ya pemberian pakannya terlalu banyak sehingga biaya pakannya terlalu tinggi sehingga kemungkinan nggak akan untung. Nah, FCR ini kalau misalnya nilai FCR 1 itu kan berarti kan 1 kg pakan akan dikonversi menjadi 1 kg daging ya. Nah, di dalam berbagai jenis ikan ini ada kasus di mana FCR-nya 0,8. FCR 0,8 berarti 0,8 pakan yang diberikan akan menjadi 1 kg daging. Ya, walaupun itu hitungannya agak kurang masuk akal kan, malah bisa 0,8 yang dimakan yang jadi 1 kg daging. Tapi kan ini kita ngitungnya kalau pakan buatan itu antara bobot kering sama bobot basah ya. Jadi pakan kering itu kan biasanya kadar airnya cuma 10%, sedangkan tubuh si ikan itu kadar airnya sampai 70%. Nah, nanti kalau misalnya kita konversi ke dalam bobot kering dua-duanya, seharusnya sih jumlah FCR ini akan tidak boleh tidak bisa sama dengan 1.
mendekati 1 tapi tidak bisa mencapai dengan 1. Oke, FCR ini digunakan sebagai berbagai macam indikator. Jadi mulai dari indikator kinerja budidayanya, apakah pemberian pakan dilakukan dengan bagus, kalau bagus berarti FCR-nya bagus. Ada juga indikator efisiensi biaya pakan, apakah pakannya bagus. Kalau misalnya pakannya bagus juga, misalnya ada harganya murah, pertumbuhannya masih oke, ini nanti akan terlihat di FCR-nya. Ada juga FCR untuk mengevaluasi mulai dari benihnya bagus atau enggak dan lain-lain. Jadi ini merupakan parameter yang memang mengevaluasi kegiatan aquaculture secara umum. Nah, FCR ini digunakan baik di lapangan maupun di dalam ilmu aquaculture sebagai ilmu sains. Jadi kita kalau bisa bicara dengan petani akan bisa bicara hal yang sama, FCR-nya berapa. Dan ini bisa digunakan sebagai kedua arah. Jadi petani juga kalau kita bilang bahwa FCR-nya bisa turun sampai dengan sekian atau FCR-nya bisa lebih bagus sampai dengan, mereka akan mengerti oh ternyata begitu. Ini merupakan suatu parameter yang memang lazim, universal, bahasa universal yang digunakan baik petani ataupun saintis. Nah, ini adalah FCR grafik yang menggambarkan antara tingkat jumlah pemberian pakan dan FCR. FCR itu semakin tinggi semakin jelek, tapi semakin rendah itu semakin bagus ya. Dan pada grafik ini terlihat bahwa kalau misalnya jumlah pemberian pakannya masih kurang, FCR-nya masih akan tinggi. Tapi kalau mendekati jumlah pemberian pakan yang optimum, dia FCR-nya akan semakin rendah. Melewati itu dia akan naik lagi FCR-nya. Akan menjadi lebih buruk lagi. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya ataupun silahkan bisa mengirimkan email ke email saya di ichsanfauzi@ipps.ipb.ac.id. Terima kasih.